Jemaat UBM. Sekali nyatakan shalom Jemaat UBM. Shalom. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji nama Tuhan hari ini, amin. Come on. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Mari nyatakan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sorakan hey, semua sekali sorakan hey untuk Tuhan. Ya. Mari kita beri tepuk tangan di atas kepala semua. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat, mari kita angkat tangan kita sama-sama. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Siap to be on, come on, 1, 2. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Dengan segenap hati to be on. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Yeah. Karena Kau terbesar dan mulia Tuhan, kami ingin mujimu lebih lagi. Come on. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, come on ya. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. To be ready, 1, 2. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Come on, shout it out. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sekali nyatakan, Kau terbesar Tuhan. Kau terbesar dan mulia, Kau ajaib Yesus, ajaib semua perbuatanmu. Yeah. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami ingin puji Kau Tuhan lebih lagi, karena Kau Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Yesus Kristus. Yeah. Come on. Mari katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Mari jemaat Tuhan.
sukacita, amin. Hati yang siap memuji Tuhan dengan seluruh apapun yang kita punya, amin. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari jemaat Tuhan, tekan tangan sekali lagi. Ku ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Amin. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Come on jemaat Tuhan, mari kita sembah Dia dengan hati yang penuh sukacita, amin. Come on, sekali lagi. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Amin, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. 2PM Shalom. Kita percaya ada sukacita di rumah Tuhan. Amin, saudara. Kita datang ke sini bukan karena mau lihat entertainment, tapi kita datang karena Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Karena itu berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita semua. Silakan duduk, saudara. Ada beberapa hal yang pengumuman yang mau disampaikan, tapi sebelum pengumuman kita pengen ada budaya seperti biasa, yaitu kita mau appreciate hamba Tuhan yang akan bagikan firman Tuhan pada siang hari ini. Ada Pastor Rubin Ong yang akan melayani kita. Kita berikan applause. Woo! Ya. Nah, sekarang saya mau ajak kita semua untuk memberi, untuk offering. Saudara, di depan bangku saudara ada offering, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Bisa take your time.
bisa scan QR-nya. Kalau yang di sini nggak bisa di depan bangku saudara. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya minta Mariska untuk berdoa, ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik bagi kehidupan kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau mengembalikan berkat yang Kau berikan pada kami. Berikan kami Tuhan hati yang mau memberi dengan sukacita ya Bapak, karena kami percaya Tuhan yang kami beri ini Tuhan akan Kau pakai untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kau pakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapak. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi, biar kami semua memberi dengan hati yang benar. Terima kasih Tuhan, ucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah saudara, saya mau cerita sedikit. 2PM ini, ibadah ini dimulai waktu bulan Maret tahun ini. Dan waktu kita memulai pelayanan ini sebelumnya karena pandemi jadi nggak ada ya saudara ya. Tapi waktu kita memulai ini, Pastor Eradi, leader kita, ngajak saya dan Aksa. Mulai dari 3 orang sebenarnya. Lalu kita ajak beberapa orang lagi, ada 10 orang yang mau ikut melayani. Lalu kita dapat pemimpin lagi, si Selfie. Kita cari orang lagi, akhirnya ada 17 orang. Kita mulai melayani di bulan Maret, April, Mei sampai Juni. Ya, kita tanya lagi siapa yang terbeban untuk pengen melayani dan pengen volunteer di sini. Kita semua di sini nggak ada yang dibayar, ya. Tapi kita percaya kita sudah dibayar sama Kristus, karena itu kita melayani di tempat ini. Dan sampai detik sekarang, puji Tuhan, sekarang udah ada sekitar 40 orang yang pengen melayani di sini. Semua volunteer, semua yang profesional, semua orang yang kerja, yang lembur, tapi setiap hari Minggu meluangkan waktu ke sini. Makanya kadang-kadang waktu kita ke sini suka lihat teman-teman mukanya capek karena lembur, tapi semua masih mau melayani. Nah saudara, saya mau buka kesempatan buat kita semua. Bagi yang ingin volunteer, yang pengen terlibat lebih lagi, kita buka kesempatan selebar-lebarnya. Nggak ada qualification apa-apa, karena kita melayani Tuhan di sini dengan hati, bukan dengan skill ya, gitu. Nah jadi bagi saudara semua yang pengen melayani terlibat, kita mengundang untuk bisa volunteer sama-sama. Saudara bisa hubungi siapa aja, itu banyak usher yang berdiri-berdiri, ingetin, reach out ke saya juga bisa. Kalau mau melayani lebih lagi bisa, nanti kita akan jadwalkan sama-sama dari minggu ke minggu ya saudara. Nah bulan November, bulan yang spesial, kita ada satu video yang kita mau lihat. Nah jadi bulan November adalah bulan yang kita pengen namain bulan depan itu adalah tema marketplace. Dimana kita akan belajar bagaimana jadi garam dan terang tentang bagaimana semuanya yang tentang marketplace, tentang bisnis dan tentang bagaimana kita jadi karyawan yang baik, yang menjalankan kebenaran, nggak bukan di sini doang kita melayani, tapi melayani juga di marketplace. Nah minggu ke-1 kita undang pembicara dari City Harvest Church, kalau saudara tahu di Singapura, Pastor Aris akan melayani dan dia akan bawakan tentang marketplace. Minggu kedua kita juga dilayani sama Pastor Leonardo Syamsuri. Beliau adalah juga ex-banker yang luar biasa dan sekarang sudah melayani Tuhan. Dan dia akan bagikan pelajaran-pelajaran Alkitabiah tentang bagaimana kita thriving di marketplace juga. Minggu ketiga kita akan dilayani oleh Pastor Rudy ya, dan juga Pak Eradi, gembala kita. Nah nanti bentuknya akan sedikit lebih talk show. Jadi kita akan mengerti bagaimana perjalanan kehidupan mereka sebagai orang Kristen di marketplace. Dan minggu terakhir di November kita bersyukur Dr. Yanto akan melayani kita di sini. Dan beliau akan cerita bagaimana dia balancing pelayanan dengan kesibukannya sebagai seorang dokter. Ya, jadi nantikan bulan November it will be luar biasa banget. Nah, nanti kita juga akan pasang coffee stand di sana. Setelah ibadah kita bisa minum kopi bareng, kita bisa ngobrol tentang bisnis, tentang pekerjaan dan tentang segala sesuatu. Itu di bulan November. Jadi ajak teman-teman, ajak keluarga semua untuk datang
di November di jam 2 siang ya. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi ya, saudara. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik dalam bentuk puji-pujian. Forever I'll stay.
namanya tinggi Yesus, katakan namanya Yesus, Jesus. Kami butuhkan Engkau di sini Tuhan. Turun ke tempat ini Yesus dan jamah setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Yesus. Oh, we're nothing without you God. Oh, we need your presence Lord. We need your presence Lord. Mari jemaat Tuhan, kita angkat suara kita, karena Dia layak untuk dimuliakan, Dia layak untuk ditinggikan. Jesus is His name. Be lifted higher, be lifted higher, higher, higher. Lord, presence Jesus. Shanta Karadabaya, Shanta Karadabaya, Shanta Karadabaya, Shanta Karadabaya, Shanta Karadabaya. Nothing without you, God. We need your presence, Lord. Need your presence, Lord. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Mari jemaat kita rasakan hadirat Tuhan. Just focus on Him. That could not hold you, failed or before you. Silence the bones of sin and grave. Heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life. Say you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. That could not hold you. That could not hold you. That fails or before you. Silence the bones of sin and grave. Heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life. You have no rival, Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of, sing His name, Jesus. Powerful name. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Come on, shout it out. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. That could not hold you. Come on. Therefore before you.
jemaat semua nyatakan, what a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King Jesus. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord. Namamu lebih indah daripada apapun Tuhan. Namamu lebih manis daripada madu. Namamu lebih kuat daripada gunung sekuat apapun. Namamu lebih dalam daripada lautan samudra. Namamu lebih tinggi dari semua galaksi yang kami bisa lihat. Namamu adalah nama di atas segala nama. The superlative name. Nama yang olehnya kami punya identitas. Nama yang olehnya Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Nama olehnya kami bekerja untuk menghasilkan buah. Nama yang olehnya Engkau dipermuliakan Tuhan. Terima kasih. Sekarang berbicaralah, lepaskan firman yang tajam, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Menyembuhkan kami, menguatkan kami, membangkitkan kami. Tapi lebih penting dari semua itu adalah supaya kami mengenal namamu dan kami berjalan di dalam namamu dan karaktermu Tuhan. Terima kasih, bantu hambamu mengkomunikasikan firman ini dengan bahasa yang paling sederhana yang dapat dimengerti oleh setiap kami untuk kami mempraktekannya dalam kehidupan kami. Kami buka hati, bagimu hormat, bagimu pujian, keagungan, kejayaan, bagimu segala-galanya. Karena Tuhan layak terima itu. Demi nama Tuhan Yesus, anak muda 2PM, mari katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Apa kabar? Baik ya, luar biasa ya. Lampu di kalian memang agak gelap ya, atau memang SOP-nya begini? Ya boleh terangin dikit lah kalau bisa ya, supaya saya bisa lihat. Oke, nah ini kayaknya jadi kelihatan ya, yang jerawatan mana atau tidak jadi kelihatan. Saya siang ini ya Bro Eradi minta tema pada saya, dan saya tiba-tiba muncul kata ini, the glory of God atau kemuliaan Tuhan. Ya, nah saya nanti coba akan sampaikan beberapa hal yang tentunya nanti bicara soal nilai, identitas, dan our purpose, tujuan hidup kita pada kata ini. Sebab kata ini penting bagi Tuhan dan sangat penting buat manusia. Ya, jadi kata kemuliaan itu kata yang penting buat Tuhan dan juga kata yang penting sekali buat kita sebagai orang percaya. Sayangnya mendefinisikan kata kemuliaan banyak yang keliru. Ya, contoh saja, contoh ya misalnya ya. Coba kalau worship leader tadi misalnya, pemimpin pujian dimanapun. Begitu kemudian berkata begini, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Responnya jemaat kemudian apa? Tuh, tepuk tangan. Ya kan? Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Langsung responnya nggak tahu kenapa bisa tepuk tangan. Padahal kan sebetulnya ya kurang nyambung sih sebetulnya. Seharusnya mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan gitu saja. Sebab kata kemuliaan sendiri itu sebetulnya lebih dalam daripada hal begituan. Ya, nah saya akan mengajak kita merenung beberapa hal karena nanti fokusnya kepada di dunia usaha, di dunia marketplace kita. Ya, makanya saya lagi banyak ngajar anak-anak begini. Sebetulnya nih begini ya, agak dalam sih ya. Prinsip eklesia gereja itu, ya dulu kan saya punya pengertian kalau membangun gereja mesti buka gedung gereja. Tapi sekarang cara berpikir saya udah beda. Ya kan? Saya bilang sama mereka, buka usaha, itulah eklesia. Buka apa saja, mau di pertanian, mau di bisnis, konsultan apa, itu eklesia dan muridkan orang di sana. Ya,
Sebab ternyata nanti saya akan sampaikan beberapa hal. Kemuliaan Tuhan itu tidak turun pada gedung kan. Kemuliaan Tuhan tidak turun pada mimbar. Enggak lah. Masa gedung dan kemudian mimbar butuh kemuliaan? Enggak lah. Wah ini benda mati kok. Ya. Kemuliaan Tuhan itu nanti saya akan sebutkan. Sebenarnya ini sudah konsep Alkitab yang dari ide awal sebelum kejatuhan manusia. Kan manusia itu kalau kita lihat di Alkitab ada empat hal yang terjadi di Alkitab secara garis besar. Saya tidak akan bahas ini karena ini perlu waktu sendiri. Penciptaan kita diciptakan dengan cara apa? Segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu kemuliaan. Ya, itu ya. Makanya ada seorang hamba Tuhan penulis buku bagus banget namanya Chuck Swindoll. Chuck Swindoll itu angkatannya Warren Wiersbe, kemudian angkatan John Piper, ya kalau pernah dengar kata orang-orang ini. Saya termasuk orang yang menggemari buku-buku yang ditulis oleh mereka. Kalau tulisan gak jelas saya gak suka baca lah ya. Ya paling isi-isinya itu saja, fenomena-fenomena, mimbar pecah. Ya, saya bilang kalau mimbar pecah tujuannya apa? Nah, itu mereka kemudian ukur revival. Ya saya malah enggak, jangan-jangan Tuhan gak suka sama mimbar. So banyak orang bersembunyi di balik mimbar. Hidup yang sesungguhnya nggak kelihatan, ya kan? Nah, oke, nggak bahas itulah. Nanti terlalu dalam ya. Kalian kayaknya ini pendeta udahlah bahas yang ringan-ringan saja lah. 7 jurus menjadi orang kaya bagaimana, ya kan? Nah, itu kan kita suka begitu. Enggak lah. Untuk 2PM ya sedikit ngajar lah ya. Karena begini, saya beritahu buat kalian. Kalian itu bukan pemimpin masa depan. Kalian itu pemimpin masa kini. Oh, kok kurang amin? Saya bilang sama JJ Komputra, kamu bukan pemimpin masa depan, kamu pemimpin masa kini. Nah kalau kamu pemimpin masa depan, ya nanti masa depan terus loh. Nah, ya kan? New generation, generasi muda itu, generasi baru, itu pemimpin masa kini. Saya saja udah tahu diri kok. Saya lebih banyak equip, dampingi anak-anak muda. Event usia saya masih muda loh. Saya kan di bawah 30. Ketawanya melecehkan saya ya. Enggak lah, saya sudah di atas 50. Ya, lama-lamanya mau berapa lama lagi. Kalau Tuhan kasih umur saya panjang ya, mungkin ya 25 tahun lagi atau berapa. Ya terserah Tuhan lah. Saya sih already aja. Kapan Tuhan panggil ya siap saja. Kan mati bukan menakutkan. Dan sebenarnya kita kan enggak mati. Kita itu hidup terus. Roh kita hidup terus. Yang hilang kan tubuh saja. Dan ini fana kan. Yang penting kan spirit kita kan yang kekal bersama Tuhan. Kan manusia itu makhluk kekal yang menghidupi kekekalan. Jadi kita itu tidak mati. Yang mati itu tubuh kita. Nah karena kita terbiasa dengan yang fisik-fisik. Makanya kalau ada orang mati kita nangisnya sampai dalam. Ya nangis boleh tapi gak usah terlalu gimana begitu. Ya dong. Ya lumrah lah. Waktu papa saya PSW saya menangis. Tapi kan kemudian saya tidak putus asa. Kemudian nangis terus sepanjang tahun. Ya enggak lah. Ya kan? Karena papa saya hidup kok, papa saya lagi tidur. Nanti kalau kekasihnya datang, dia bangun lagi kan. Ya kan? Kisah Rasul 13 berkata, Daud melakukan kehendak Allah di generasinya, lalu ia tidur dalam bahasa Inggrisnya, King James-nya. Ya, tidur. Ya, Yesus berkata, yuk kita ke Betania, kita bangunkan Lazarus lagi tidur. Jadi dalam Tuhan, orang mati itu cuma tidur. Karena satu kali dia bangun lagi nanti kekasihnya datang kan bangun lagi semua. Itu namanya rapture, pengangkatan. Itu namanya kebangkitan dari kematian yang pertama. Ya enggak usah saya bahas itu eskatologi tentang kebangkitan kan. Saya enggak perlu bahas itu karena saya lagi bilang kemuliaan. Ya coba Chuck Swindoll berkata begini, ini penulis bagus. Tuhan itu tidak mungkin bisa mengangkat manusia lagi. Karena kalau diangkat berarti melebihi Tuhan. Karena manusia itu diciptakan not equal but likeness. Kita itu diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Kita tidak pernah sama dengan Tuhan. Ya, bukan equalness. Kita tidak mungkin sama. Saya tidak mungkin equal dengan Tuhan. Wong saya ciptaannya kok. Tapi saya diciptakan, kalian diciptakan. Serupa dan segambar. Jadi makanya manusia tidak mungkin bisa diangkat lagi. Kalau diangkat lagi berarti dia melebihi Tuhan. Jadi sebetulnya manusia itu, nah nanti saya akan bahas beberapa hal. Itu punya part of God, ada bagian Tuhan. Nah itu yang disebut dengan kemuliaan. Nah, itu. Ya,
Nah, oke. Coba kita ke Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 23. Biasanya orang suka pakai ayat ini untuk orang mati. Penghiburan orang mati. Tapi kali ini saya mau fokus pada kata glory. Ya, ini dia. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh apa? Malu. Malu itu tahu nggak? Malu itu begini. Terjadi tidak seperti yang diharapkan. Itu malu. Hanya banyak orang kan malu-maluin Tuhan. Hidupnya punya standar begini, diturunkan standarnya. Nah, itu malu-maluin. Ya, oke. Nanti saya akan coba bahas. Melainkan seperti apa? Sedia kala. Seperti sedia kala di mana? Di Kejadian 1. Ya, tadi saya belum selesai ya. 4 hal di Alkitab, penciptaan, kejatuhan, kemudian penebusan. Ya, kita jatuh karena mengikuti keinginan diri sendiri. Sayangnya banyak pengajaran hari-hari ini berhenti di penebusan terus masuk surga. Makanya banyak orang Kristen jadi pasif. Padahal kita itu nanti berkuasa di langit dan bumi yang baru ini. Tetap di sini, tapi ini diganti. Ya kan? Saya beritahu, surga itu punyanya Tuhan. Makanya waktu manusia jatuh ke dalam dosa, surga enggak hilang. Karena kita tidak kehilangan yang kita tidak miliki. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, yang hilang itu adalah kekuasaan atas bumi ini. Diserahkan ke setan. Saya enggak ngomong agama loh. Kalau konsepnya agama ya terserah. Makanya saya enggak mau kekristenan saya agamawi. Nanti banyak orang, bersembunyi di balik rohani. Surga jadi tujuan, keselamatan jadi tujuan. Padahal keselamatan itu awal. Kita punya tujuan memerintah bersama Tuhan di langit dan bumi yang Tuhan ciptakan. Ya, agak sedikit bingung, gak apa-apa. Tapi saya sampaikan, sebab setelah penebusan itu masuk kepada namanya glorification. Kita dimuliakan, dikembalikan ide awal Tuhan menciptakan kita. Saya mau bertanya, tolong dijawab. Tuhan itu kalau punya rencana pasti digenapi enggak? Loh, Tuhan itu kalau punya firman, apakah dia melanggar firman-Nya? Kejadian 1 waktu Tuhan berkata, mari kita ciptakan manusia menurut gambar rupa kita supaya berkuasa. Itu tetap akan terjadi. Tuhan itu enggak kayak manusia, pagi kedelai, siang tempe, malamnya tahu. Enggak. Jadi Tuhan kembalikan lagi kita pada kemuliaan. Yaitu makanya bersiaplah untuk kita memerintah di langit dan bumi yang baru. Ya, kalau enggak sorry ya. Orang Kristen sekarang tahu enggak? Atas nama rohani pasif. Pokoknya pengennya Tuhan datang, kita enggak bikin apa-apa. Makanya banyak orang Kristen yang enggak bisa memberi kontribusi. Kita kadang-kala kan lata-lata saja. Begitu lihat sekeliling kita jahat, institusi dipenuhi kejahatan, saya bilang, lah orang Kristen mana? Kita selama ini tidak masuk ke bidang-bidang di mana kita harusnya ada di situ untuk memberi pengaruh di marketplace, di kesenian. Oh iya ya. Ya, makanya buat saya, sorry ya. Ini yang saya lemparkan buat kita semua. Tidak ada istilah sekuler rohani. Semua apapun itu rohani kalau semuanya dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Kuduslah di hari Minggu. Tapi Senin sampai Sabtu di kantor, di pekerjaan juga kudus. Jangan cuma kudus di hari Minggu. Sementara di hari lain kita berantakan. Itu kemunafikan. Ya, oke. Waktu saya tidak mau terlalu banyak. Nanti terpancing kemana-mana jadi bahasnya nggak fokus. Oke ya. Melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang. Kristus dengan apa? Nyata. Katakan nyata. Tidak mistis, tapi nyata. Nyata itu kelihatan dan terjadi. Dimuliakan di dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 21 sampai 23. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk apa? Memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat yang ke-23. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Satu ayat lagi 24, coba kita lihat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Oke, dari ayat-ayat ini yang siap mendengar firman katakan amin. Nah ini dia. Kemuliaan itu Tuhan taruh di dalam tubuh kita. Ya, jadi the glory of God itu ada dalam tubuh saya.
in my body. Makanya saya katakan ini buat kita semua. Kalau kita memahami ini, bahwa di dalam tubuh kita ini ada kemuliaan, oh beda memang. Nah, kata kemuliaan itu tidak ada hubungan yang tadi saya katakan. Hanya sekedar misalnya kayak tadi ya, pemimpin pujian. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan, kita tepuk tangan. Karena kata kemuliaan, bahasa aslinya, nah mesti kembali ke bahasa asli kan, supaya mengerti. Itu dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata kabaut. Dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata doksa. Kabaut dan doksa itu artinya sama, yaitu kualitasnya Tuhan. God quality. Makanya kalau orang dipenuhi kemuliaan Tuhan, dan kemuliaan itu ditaruh di dalam kita. Karena begini, karena itu dalam diri kita ada kualitasnya Tuhan. Ya, Pastor Rubin, apa sih pentingnya kualitas? Penting banget dong. Tahu nggak? Kenapa orang harganya mahal? Kenapa sesuatu harganya mahal? Karena berkualitas. Dan tidak hanya itu, semua yang berkualitas pasti punya daya tahan. Katakan daya tahan. Ada the strong durability, ada endurance. Sekarang ini kita kalau nggak punya daya tahan, godaannya luar biasa. Ya, nah, saya ingin mengajak kita coba merenung beberapa hal. Ya, jadi begini, arti kemuliaan itu bukan sesuatu yang kita capai. Oh, gelarnya tinggi, berarti dia sudah mencapai kemuliaan. Saya tidak mengukur kemuliaan dari apa yang saya capai. Karena kemuliaan itu secara laten dari awal sudah ditaruh di dalam kita. Ya, loh, Pak, kenapa kok Roma 3:23 berkata bahwa semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan? Nah, memang betul. Dosa itu membuat orang jadi begini. Kemuliaannya turun, kualitasnya turun. Makanya kan all men have sinned. Ya kan? All men have sinned, became short of the glory of God. Itu terjemahannya Inggris kan. Bahwa manusia itu kemudian begini, jatuh ke dalam dosa akibat memberontak. Akibatnya begini, manusia itu akhirnya hidupnya lebih rendah dari kualitas yang Tuhan mau. Ya, Tuhan punya kualitas segini nih. Manusia kemudian jatuh ke dalam dosa, kualitasnya menurun. Makanya manusia jadi budak dalam kehidupan. Ide awalnya tidak begitu. Makanya saya geli itu kalau orang dulu nggak tahu. Ya semua sekolah, saya yakin saya juga sekolah kan. Tahu nggak dulu pelajaran biologi kelas berapa itu? Saya lupa. Lama sudah sih, itu SD. Itu orang itu, manusia itu diukur. Kita ini dikelompokkan dengan makhluk hidup. Jadi kita itu tidak ada bedanya dengan tumbuhan, binatang. Yang lebih hebat lagi katanya nenek moyang manusia dari itu kan Pithecanthropus erectus. Itu bahasa kerennya monyet. Ya kan? Itu kan teori Big Bang itu. Itu teori, kemudian dari situ muncul evolusi. Darwin punya teori. Dulu saya marah, kok kita disamakan? Sekarang saya enggak. Kan Darwin mainannya daging, sementara kita mainannya roh. Jadi enggak nyambung memang ya. Nah, manusia enggak begitu. Ide dari awal, manusia itu ditaruh kemuliaan Tuhan. Oke, Mazmur 8, coba kita lihat. Coba kita lihat ya. Saya tuh kalau melayani manusia, saya sadar yang saya layani itu siapa. Saya merintis pelayanan mahasiswa di kota Jogja itu dari tahun mungkin 91. Sampai kira-kira hampir 8-9 tahun saya melayani di sana. Sebelum akhirnya saya pindah ke kota Tangerang. Sampai hari ini. Saya bukan orang Jakarta. Saya orang Tangerang. Kan Jakarta metropolis. Kalau saya kan orang Banten. Nah ya kalau kalian kan Jakarta ya. Walaupun saya tahu ada yang dari Boyolali, ada yang dari Surabaya, ada yang dari mana lah mungkin ya perantau-perantau. Saya tinggal di kota Tangerang, ya Banten ya. Nah, waktu saya melayani mahasiswa, itu 80% orang luar Jawa dan banyak dari Papua. Waduh, saya waktu itu ditanya calon mertua saya, sekarang jadi mertua saya. Kamu pelayanan apa? Saya bilang, saya pelayanan mahasiswa. Tahu nggak, to the point, papa mertua saya pedagang. Nanti anak saya dikasih makan apa? Ya pertanyaan lumrah lah, karena papa waktu itu belum Kristen. Jadi anak saya dikasih makan apa? Istri saya sekarang. Ya, jadi dulu pacar saya, sekarang jadi istri saya. Ya dalam hati saya bilang, nasi lah om, masak kerikil. Tapi kan saya nggak bilang, kalau bilang saya langsung ditolak untuk tidak jadi mantu kan.
Saya bilang begini, ya pasti ada berkat Tuhan lah Om. Waktu itu saya panggil Om. Ya, dan papa mama mertua saya melihat dengan mata kepala sendiri. Apa itu kemuliaan Tuhan. Pedagang, bayangkan. Papa mertua saya itu, papanya perintis retail pertama kali di kota Jogja. Kalau ada dari kota Jogja, itu pasti tahu namanya Toko Progo. Itu mahasiswa kalau belanja di situ udah paling murah, barangnya komplit, tokonya itu gedenya minta ampun. Sampai sekarang yang kelola om tante saya, om tante istri. Kita enggak ada hubungan bisnis sama sekali dengan mereka. Ya, karena apalagi saya orang pelayanan. Tapi saya beritahu buat kita semua, waktu saya melayani mahasiswa, bayangkan. Ya, itu anak-anak banyakkan dari daerah, dari kampung-kampung begitu ya. Dan yang saya kaget begini, hampir semuanya di universitas negeri. Either UGM atau UPN atau satu lagi mana? Negeri, pokoknya negeri semua. Dan saya nggak ngomong suku ya, nggak ngomong suku. Jujur orang-orang kayak misalnya seperti Randy begini, Bro Randy yang putih-putih, cipit-cipit, itu jarang banget. Mungkin kira-kira 5% kali. Enggak, soalnya saya tahu kalau orang-orang yang misalnya ya, orang-orang yang seperti tadi saya sebutkan, kebanyakan kan pasti jadi pengusaha. Mostly lah, mayoritas jadi pengusaha. Nah, istri saya tanya begini. Dia tanya begini. Sayang, ini anak-anak yang kita latih ini nanti jadi apa ya sayang? Saya bilang, saya melihat dengan mata kemuliaan Tuhan. Pasti mereka akan berdampak. Saya kaget loh, sekarang masih berhubungan dengan saya. Ada yang jadi asistennya Menteri Keuangan, ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi ahli hukum, ada yang kerjanya banyak di pemerintahan. Dan mana sampai hari ini mereka tetap melayani. Oh Pak, saudara, kita investasi habis-habisan. Saya nggak ambil apapun. Ya jadi kalau tadi Bro Randy berkata kita semua volunteer, sampai hari ini. Saya pelayanan nggak ambil apapun di dalam. Kita investasi. Kok berani Pak Rubin? Saya bukan orang bisnis. Saya total di pelayanan. Karena saya tahu gini, saya sedang berhadapan dengan siapa. Ya, oh ya. Saudara kalau lihat manusia nggak lihat sisi ininya, kita manfaatin orang pasti. Dan kita menyepelekan orang. Ya, siapa tahu hari ini yang saya layani. Siapa tahu. Ada dari salah satu kalian nanti akan jadi Menteri Keuangan Indonesia. Ada dari salah satu kalian akan jadi Gubernur Bank Indonesia. Ada salah satu dari kalian akan jadi Direktur BUMN untuk kabinet mendatang. Why not? Sebab di dalam diri kita, dari awalnya Tuhan taruh kemuliaan, kualitas yang tak terkalahkan. Amin. Nah, nanti saya beritahu bagaimana hidup ini dipersembahkan untuk kemuliaan. Jangan sembarangan. Makanya tolong ya, kenajisan jangan ada di tubuh ini. Ya kalau free sex ya susah lah. Kalau tubuh ini masuknya obat-obat yang gak jelas ya susah. Ini pusat kemuliaan. Ini pusat revival. Makanya tadi saya katakan, kemuliaan gak turun pada gedung. Kemuliaan tidak turun pada mimbar. Kemuliaan tidak turun pada speaker. Kemuliaan tidak turun pada mic. Kemuliaan Tuhan turun dalam diri kita. Dan dari awal kita itu ditaruh kemuliaan. Ya to the point lah. Kalau pacarannya ngawur berhenti. Sebab itu menghina kemuliaan. Kalau cara berkeluarganya kasar, berhenti bertobat. Sebab kita ini tempat kemuliaan. Kalau yang bisnis curang, please. Sebagai hamba Tuhan saya beritahu, berhenti bertobat. Ya. Nah, makanya jangan definisikan kemuliaan itu sebuah pencapaian, enggak. Karena orang suka ngukur kemuliaan kan begini, wih mulianya dia ya, naik mobil Hyundai listrik Ioniq, ya Ioniq ya, yang bagus itu ya. Yang harganya kalau orang karismatik pasti bahasa roh dulu untuk beli itu ya. Nggak sebab mahal kan. Mahal kan, kalau nggak salah kan paling murah aja 870 juta. Ya,
Saya tidak mengukur, makanya saya kalau lihat rumah gede, bagus. Ada teman saya di BSD, bangun rumah keren asli. Itu desainernya, sang pendesain rumah itu salah satu orang terbaik pendesain di Indonesia. Dan unik. Pencahayaan matahari itu betul-betul luar biasa. Oh iya, tidak perlu lampu. Bagaimana pasang batu-batu di siang bolong bisa terang tapi tetap redup. Kemudian semua bisa dapat sinar matahari masuk. Settingnya semua kerennya luar biasa. Rumahnya keren banget. Tapi begitu saya ada di sana ya udah, saya kagum. Tapi biasa saja. Tidak kemudian, mulianya rumah ini. Saya tidak mau begitu. Semua yang tua, kuno, merosot, mati, sakit, itu enggak mulia. I repeat again. Semua yang tua, kuno, merosot, sakit, mati, itu tidak mulia. Semua yang kekal, itu mulia. Ya, mobil enggak mulia. Sekarang baru, 5 tahun kemudian, ya udah, pasti tua. Muncul yang baru lagi, salah perapian, meledak. Ya dong, semua yang tua, kuno, merosot, sakit, mati, itu enggak mulia. Tapi yang mulia itu yang kekal. Dan itu ditaruh di dalam kita. Bayangkan. Ya, saya sih berharap di 2PM ini jangan ada yang pesimis. Jangan ada yang menyakiti diri sendiri. Jangan ada yang menganggap gak berharga. Tapi begini, tolong jangan jual diri kita juga murahan. Untuk pornografi, untuk psikotropika, untuk hal-hal yang gak jelas. Tubuh kita ini adalah tempat di mana kemuliaan Tuhan sejak awal dia taruh di dalam diri kita. Amin. Oke, coba lihat ayat yang ketiga kali. Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Bintang itu tinggi, hebat, excellent, luar biasa. Coba kita lihat ayat yang berikutnya. Apakah manusia sehingga engkau apa? Sehingga engkau apa, anak muda? Mengingatnya. Katakan mengingatnya. Mengingat itu dalam terjemahan Inggris ditulis kata mindful. Mindful itu begini, memenuhi pikiran Tuhan. Jadi Tuhan itu memikirkan kita terus. Wow. Tuhan itu memikirkan Rubin Ong terus. Tuhan itu memikirkan siapa di sini, Agus, Matius, atau Linda, atau siapa? Saya nggak tahu. Ya, siapapun. Tuhan memikirkan kita. Jadi pikiran Tuhan itu dipenuhi ya oleh memikirkan saya. Makanya apakah manusia sampai engkau mengingatnya. Jadi manusia itu sangat mindful buat Tuhan. Apakah anak manusia sehingga engkau apa? Mengindahkannya. Terjemahannya Inggris pakai visit him. Dikunjungi. Bayangkan. Ingat gak waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka jalan-jalan loh sama Tuhan. As a friend. Sebagai teman, ngobrol, bayangkan, dikunjungi. Tuhan yang dari atas turun untuk kemudian ngobrol sama mereka. Coba, enggak, ini untuk kita. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang thank you ya, ayat yang kelima ya. Namun kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Wow, dan telah memahkotainya dengan apa? Kemuliaan dan hormat. Yang bangga katakan amin. Makanya tadi saya katakan, Chuck Swindoll berkata begini, tidak mungkin Tuhan mengangkat lagi tinggi manusia. Karena manusia itu diciptakan mirip dengan dia. Kalau diangkat tinggi lagi berarti dia ngalahin Tuhan. Dan itu tidak mungkin. Itu kita loh. Ya, jadi saya ulangi lagi. Di tubuh ini, Tuhan taruh kemuliaan. Makanya coba ulang lagi ayat 20 dari Filipi 1 tadi. Coba ulang lagi. Coba kita lihat ya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti apa? Sedia kala itu apa? Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. 28 lah. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengan dia. Kita mulia loh bayangkan. Jadi dikembalikan lagi. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di mana? Tubuh kita. Makanya saya ingatkan sekali lagi ya, jangan rusak tubuh. Ya, saya tidak mau rusak tubuh. Makanya saya rawat tubuh saya, bukan untuk gagah-gagahan, karena saya nggak mungkin kan jadi peragawan. Ya, perusahaan yang sewa saya bisa bangkrut lagi. Enggak lah, saya rawat tubuh saya.
Dari saya kecil. Olahraga iya, makan saya jaga, pola tidur saya atur, stres saya manage dengan baik. Karena saya tahu tubuh ini tempat kemuliaan Tuhan. Loh, saya itu dalam anugerah Tuhan ya, dalam anugerah Tuhan. Pelayanan hampir 35 tahun. Aneh-aneh, ngalami banyak hal yang aneh-aneh. Misal, satu kali di Kalimantan kalau nggak salah. Saya lagi duduk, teman saya lagi khotbah. Tiba-tiba saya digerakkan dari dalam untuk datangi satu anak. Saya enggak ngapa-ngapain sama anak ini. Saya cuma tepuk punggungnya. Saya bilang begini sama dia. Tuhan sayang kamu loh. Dia punya rencana besar buat kamu. Tahu enggak? Dia nangis. Nangis, asli nangis. Sampai kemudian di selesai acara dia bilang begini. Tahu enggak Pak? Saya ngomong enggak. Saya itu berencana pulang dari tempat ini bunuh diri. Orang tua saya cerai. Enggak ada saudara yang mau tampung saya. Saya nggak punya uang, harapan masa depan nggak ada, ya sudahlah. Dan saya tanya teman-temannya, kalian tahu nggak kalau dia mau bunuh diri? Nggak ada yang tahu. Orang kalau mau bunuh diri diam-diam itu serius. Kalau orang mau bunuh diri, kirim WhatsApp grup, doakan ya jam 5 sore saya mau gantung diri. Itu nggak serius. Walaupun perlu ditolong lah, jangan diketawain lagi, tetap perlu ditolong. Tapi tahu nggak? Dia bilang begini sama saya. Ini yang dia bilang. Saya bukan pembicara profetik yang aneh-aneh loh. Saya tetap seimbang. Dia bilang sama saya, Pak tahu nggak Pak? Tadi waktu Bapak tepuk punggung saya, itu tiba-tiba ada kekuatan dari Tuhan yang menerobos sampai ke jantung hati saya. Dan tiba-tiba saya itu mengalami revelation bahwa Tuhan sayang saya berharga. Itu sesi punya teman saya nggak khotbah, saya lagi duduk, saya cuma datangi anak ini karena tiba-tiba digerakkan dari dalam untuk saya cuma tepuk punggungnya dia, dan lembut banget. Saya nggak kemudian kamu bangkit, enggak, nangis pasti. Saya pelan-pelan bayangin, saya bilang Tuhan sayang kamu, Tuhan punya rencana besar buat kamu. Apa itu namanya? Ini penuh kemuliaan. Makanya jangan pakai tangan ini untuk najis. Jangan pakai tangan ini untuk korupsi. Jangan pakai tangan ini untuk nipu orang. Ya, ini tempat kemuliaan. Kadang-kala saya cuma ngomong satu kata saja. Jesus love you. Orang berubah. Karena saya tahu yang ditaruh di dalam saya gak main-main. Lebih kuat daripada nuklirnya Putin. Lebih kuat dari senjatanya Joe Biden. Lebih kuat daripada semua senjatanya Kim Jong-un. Itu kemuliaan. Ya, oke. Waktu saya gak akan lama lagi. Saya beritahu buat Bapak kita semua. Sekarang pertanyaan saya. Kalau tubuh ini penuh kemuliaan, terus bagaimana caranya mempersembahkan tubuh ini untuk Tuhan? Roma pasal 12. Coba kita lihat ya. Bro Lampung, majulah ke depan. Main-main keyboard sedikit. Atau siapa? Oh ini, oke. Oh dia punya rasa hormat pada ini. Ya, thank you loh bro. Wih sepatu, celana kargo keren semua udah memang ya. Kalau di MGK ini keren-keren semua coba bayangkan. Main pelan-pelan bro, kita udah mau selesai. Saya tadi ngomong ayat gak? Belum ya? Oh Roma 12. Agak pelan mungkin volumenya. Thank you ya. Lagi sedih aja tadi. Anak saya ceritain Itaewon ini. Ya, saya penggemar film Itaewon Class. Nah, sedih tadi ya. 143 orang. Makanya yang suka bahasa Korea diutus ke sana. Terobosi anak-anak Korea. Anak saya dapat, anak teman saya bukan anak saya. Dapat beasiswa 100% dari Seoul National University. Itu sulit banget. Orang lokal saya gak bisa masuk. Tahu gak teman saya ngomongin? Saya gak bangga, biasa aja. Di teknik mesin lagi. Ngomong bahasa Korea udah kayak ngomong Indonesia. Jago ini anak. Di Seoul
National University. Itu kalau di sini kayak UI lah. Elit itu sekolah elit. Tapi teman saya nangis. Bayangkan, anaknya belum lama ini menangkan 3 orang Korea yang ateis. Bertobat, dia baptis. Teman saya tepuk tangan, teman saya nangis dan berkata, Papa bangga sama kamu. Makanya saya bilang, kemuliaan itu bukan pencapaian. Kemuliaan itu adalah latan sudah ditaruh. Dan itu untuk memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, saya jangan bosan ya kalau saya ngomong ini terus. Kemuliaan itu ditaruh di tubuh kita. Kemuliaan tidak ada hubungan dengan gedung. Kemuliaan tidak ada hubungan dengan fasilitas. Kemuliaan itu ditaruh di dalam diri kita. Dan itu laten. Makanya saya kasih tahu, agak tajam ini pernyataan ini. Semua bentuk liturgi seperti ini, kalau tidak menyentuh dan membangun kehidupan di luar sana, nothing. Itu kemunafikan. Dan Tuhan jijik melihat itu. Kita mau kurung kemuliaan di kebaktian, gak bisa. Kemuliaan itu ada di tubuh kita, di mana 24 hour kita bawa, sentuh keluarga kita, sentuh orang di kantor kita, sentuh dengan karya kita. Oh iya, saya nonton film ngeri-ngeri sedap, saya menangis, saya ketawa. Saya bilang ini yang bikin film jago, itu karya yang kemudian apa? Menyatakan kemuliaan keluarga seperti apa. Nah itu, manifestasikan pada karya. Makanya orang Kristen dilarang nganggur. Saya beritahu ya, orang bisa kehilangan job, tapi orang gak kehilangan work. Job and work itu different. Job itu adalah project, sementara work itu adalah kemuliaan yang ditaruh di dalam kita. Selama pandemik aneh kan, muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Saya punya teman, bayangkan, kerja di Huawei, Shanghai, bagian IT support. Orangnya pintar, smart, orangnya energik, tinggal di Sydney. Tapi kan nggak bisa pergi ke sana, lockdown. Akhirnya dia putuskan untuk resign dari pekerjaan. Posisinya tinggi di Huawei. Huawei itu keren kan, udah masuk ke 5G. Tahu nggak sekarang apa yang terjadi? Dia sekarang pintar bikin nasi goreng kambing dan terenak. Tanah Abang kalah asli. Di Sydney bikin nasi goreng kambing enak. Dan sekarang orang order dia banyaknya luar biasa. Dan yang saya beritahu begini, orang kalau masak enak, bikin orang happy. Orang akhirnya bisa bersyukur mulutnya. Job boleh hilang, tapi work gak boleh hilang. Dan Tuhan taruh, itu yang namanya ergon. Ergon itu ditulis di Alkitab 171 kali. Makanya betul, kerja itu jangan official saja. Kerja itu apa saja. Karena itu kita sedang menyatakan kemuliaan Tuhan. Makanya dilarang malas dalam kekristenan. Amin. Berkaryalah. Saya tahu ada pekerjaan yang sudah Tuhan taruh di dalam kita. Orang diciptakan untuk bekerja. Bekerja itu abot. Itu artinya worship to God. Menyembah Tuhan. Yang pintar main musik, bikin musik terbaik. Yang pintar nulis lagu, bikin lagu terbaik. Yang pintar lakukan apapun, kerjakan itu. Dan semua itu bukan mengejar uang. Explore semuanya. Karena itu kemuliaan Tuhan. Saya tidak mau punya mental karyawan. Ada orang kan begini, sedih Pak, baru kehilangan job. Saya bilang, tapi kan kamu tidak akan kehilangan pekerjaan. Ada dari saudara yang lahir kebetulan? Semua kita lahir dengan potensi yang tidak terbatas. Makanya tahu nggak, tempat terkaya di dunia ada di kuburan. Lagu belum tercipta, orangnya overdosis karena obat mati. Karya belum tercipta, kuburan. Kemudian mengubur mereka, potensinya hilang semua. Saya challenge sekarang 2PM. Apa yang mau kita buat? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Spesifik, tidak mempersembahkan hidup, tapi to the point, mempersembahkan tubuh. Saya ulangi, spesifik, mempersembahkan tubuh, tidak mempersembahkan hidup, karena general itu. Tapi spesifik, mempersembahkan your body sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Pertanyaan saya, tangan kita melakukan apa? Kaki kita melangkah kemana? Mulut kita kerjakan apa?
itu harus berbuah karena ada kemuliaan di dalam diri kita. Saya ingatkan sekali lagi, jangan takut kalau kita kehilangan job sekarang. Karena pekerjaan yang ada pada kita, Tuhan taruh dalam kekekalan. Dan itu tidak akan pernah hilang. Amin. Oh ya, saya ketemu Echa Sumantri. Yes, my friend. Saya bilang sama dia, Cah, potensimu itu dari Tuhan. Tahu nggak Echa? Rohani banget. Cinta Tuhannya luar biasa. Siapa nggak akui Echa adalah drummer terbaik sekarang di Indonesia? Bayangkan, belum lama acara apa tuh? Factor apa itu? X Factor apa? Kok X Factor ya? Ya, Factor ya. Grand Final. Drummer yang dikontrak tiba-tiba sakit karena lagi musim Covid kan yang lalu. Kurang 2 jam dikontak pihak panitia. Datang ke studio RCTI. Cuman baca partitur 10 menit. Langsung main orkestra. Tahu nggak? Nggak ada satu ketukan pun. Nggak ada satu apalah. Ya, meleset. Saya bilang, profesionalnya kamu. Dia bilang sama saya. Sayang dia panggil saya Om. Tua banget saya. Dia bilang, Om, tiap hari saya explore 1-2 jam. Saya main drum. Every day. Itu tidur saja bisa main drum dia. Every day, 1-2 jam dia main. Dan dia berkata, saya mau explore. Karena saya mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Setiap pukulannya, setiap kali dia punya permainan, itu Tuhan dimuliakan. Sekali lagi yuk, keluarkan semua pekerjaan yang ada, yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Karena tubuh kita adalah tempat kemuliaan Allah. Dan saya beritahu, berbuahlah lebat. Jangan hidup tidak berbuah. Tuhan memberkati. Kita sudah selesai. God bless you all. Amin buat firman Tuhan. Mari bangkit berdiri. Yes Lord. Korapa shede karapa apa. Ajaib Tuhan. Korapa shede karapa apa. Mari sembah Tuhan. Mari persembahkan tubuh kita sebagai tempat di mana kemuliaannya dinyatakan. Haleluya. Shekete karapa apa. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Puji namamu Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Shede karapa apa. Shekete karapa sakoto korakala apa. Oh, shede karamaso, kemuliaan bagimu, sekarapaso, ajaib. Mari anak muda, sekali lagi di tubuh kita ini, dia taruh kemuliaannya. Dan itu laten di dalam kita. Sejak dari awal, kita diciptakan bukan hina, bukan terbuang, bukan tidak berarti, bukan tanpa tujuan. Kita diciptakan mulia, segambar dan serupa dengan Dia. Dia taruh kemuliaannya, kualitasnya. Dia taruh pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya untuk kita terlibat dalam rencananya. Sedekara palapa sandara baba. Ajaib. Jangan ada yang merasa tidak berarti. Ya, pekerjaan itu tidak akan pernah hilang di dalam kita.
Karena potensi itu sudah ditaruh Tuhan sejak dari awal. Tuhan berkata, kelola. Tuhan berkata, berkuasa atas langit, atas bumi ini, atas binatang, atas tumbuhan, atas ikan, atas semua yang ada. Tuhan taruh itu di dalam kita. Ada rada, ada kuasa yang tidak terbatas. Haleluya, Jesus. Ya, boleh tangan kanan diangkat yang tinggi. Taruh tangan kiri pada dada kita. Ya, rasakan di dada kita bahwa tempat inilah kemuliaan Tuhan ditaruh. Di tempat inilah kualitas Tuhan sudah Tuhan taruh sejak awal. Kita ciptaannya Dia yang punya identitas sebagai wakil-wakilnya di bumi ini. Yes Lord, kita ini raja. Kalau ada pengajaran dalam kekristenan, yang paling luar biasa adalah kekristenan adalah fellowship of the kings, persekutuan para raja. Semua kita ini raja-raja yang Tuhan tetapkan. Sumber kita tidak terbatas. Tuhan mau kita mengelola kehidupan, menghasilkan yang terbaik. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang ada di 2PM. Hamba terbatas, tapi biar pewahyuan ini menerobosi hati kami yang terdalam. Keluar dari tempat ini, tidak ada dari kami yang putus asa. Tidak ada dari diri kami yang kecewa dengan kehidupan. Job bisa mungkin berhenti, tapi yang namanya work itu ada pada setiap kami. Dan kami mau explore itu keluar untuk lewat hidup kami Tuhan dimuliakan. Ini adalah makhluk-makhluk mulia. Kami semua ciptaan yang serupa dan segambar dengan Engkau. Memang dosa membuat kami kehilangan itu, tapi Yesus sudah mengembalikan itu dan kemuliaannya sudah ditaruh pada gerejamu. Tuhan berkati umatmu. Hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Berkati 2PM dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita katakan amin. Luar biasa ya saudara, kita berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan yang meriah. Ya silakan duduk ya, saudara. Saya sungguh merasa relate banget sama apa yang diberitakan sama Pastor Ruben. Bahwa kita semua, saya quote sekali lagi ya, kita semua bukan cuman saya atau yang lain-lain yang pemimpin masa sekarang, tapi saudara semua adalah pemimpin masa sekarang. Saudara, kita harus ingat bahwa di dalam kita ada kemuliaan yang luar biasa. Karena itu jangan terpancing sama yang di luar, tapi kita belajar lihat apa yang di dalam yang Tuhan sudah taruh. Dan untuk kita bisa lihat dan keluarin apa yang di dalam, kita mesti jaga hati kita mesti jaga kehidupan kita. Amin saudara. Nah sebelum kita akhiri ibadah, ya ada satu pengumuman terakhir, boleh ditampilkan multimedia. Ya, kita 4 Desember akan merayakan HUT GBI PRJ yang ke-25. Target 10.000 jiwa dan tadi saya ke depan udah nguping-nguping, katanya udah hampir setengah tiket 5.000 itu udah habis ya. Karena itu habis dari sini saudara bisa keluar, bagi yang udah punya KKJ di luar sana bisa tukerin tiket. Bagi yang udah punya KKJ, bagi yang belum ber-KKJ, yaitu terdaftar ya sebagai jemaat di sini, jangan lupa download apps GBI PRJ. Besok itu akan dibuka, bisa booking lewat apps ya. Jadi jangan lewatkan HUT ini. Kita akan dilayani di ibadah pertama sama Dr. Yanto, ibadah kedua sama Pendeta Niko. Ibadah ketiga sama Pastor JJ dan keempat sama Pendeta Johan Lumoindong ya. Jadi habis dari ibadah ini bisa langsung keluar bagi yang KKJ untuk tuker tiket. Yang belum download apps-nya hari ini, malam ini, besok langsung cepet-cepet tuker tiketnya untuk bisa menghadiri ibadah HUT ya. Nah mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Jemaat 2PM yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa untuk hambanya. Kita angkat tangan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Pendeta Ruben Ong ya Bapa. Kiranya Engkau terus mengurapi
memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati berlimpah-limpah ya Bapa. Kiranya Engkau juga memperluas wilayah pelayanannya dan juga memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan, yang memiliki masalah-masalah keluarga, bisnis, usaha pekerjaan, Kau pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberikan peluang-peluang yang baru, harapan-harapan yang baru. Terima kasih Bapa. Sekarang jemaat 2PM, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat-Nya. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati engkau, melindungi engkau, mencurahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah, serta persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Happy Sunday semua.